Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Saudara, 4 Februari, tepatnya 4 Februari 1900 adalah lahirnya GKJ Purworejo. Mereka dengan 37 orang nekat mendirikan gereja pada saat itu. Oleh sebab itu banyak yang nyinyir, banyak yang komentar, bahkan mengatakan ini terlalu berani. Tapi itulah sejarah. Saya dari 37 orang itu lahirlah GKJ Purworejo yang kemudian berkembang sangat banyak hingga sekarang. Nah, pecinta RHI yang diberkati Tuhan, terkait dengan tema itu, hari ini saya akan mengajak untuk mencermati tentang tugas perutusan gereja. Tuhan berkati, dan mari kita bersama-sama periksa satu ayat lebih dulu dari Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ulangi, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, menjadi Kristen berarti menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Dan bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berkarya di dalam diri Sang Mesias, Yehoshua HaMashiach, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi, orang Kristen adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia punya tugas. Tugasnya tidak sekedar bersekutu, memuji Tuhan. Tugasnya tidak sekedar nanti kalau mati masuk surga, lalu dia bersukacita sepanjang hidupnya. Enggak. Tugas penting yang perlu dilakukan adalah bersaksi. Bagaimana di tengah kehidupan ini yang penuh dengan kesulitan, persoalan, dan masalah, dia tetap bersaksi bahwa Tuhan menyertai dan memberkati. Itulah sebabnya Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksi. Tapi jangan lupa, sebelumnya disebut, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka, kalau mau jadi saksi, pertama-tama harus terima Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita disertai Roh Kudus. Lalu, kamu akan menerima kuasa. Buktinya, menerima kuasa. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, pasangannya sakit, lalu secara ekonomi dia tidak bagus. Tapi sebagai orang yang beriman, Kristen, dia tetap berserah kepada Allah. Dia membuat usaha, dia tahan menghadapi kesulitan dan tidak menjadi semplah. Sementara dia punya saudara yang semplah, bahkan tak punya semangat hidup. Dia sama, tapi dia memiliki semangat hidup. Kenapa? Karena dia disertai Roh Kudus, dia tahu bahwa apa yang dihadapi akan dikuatkan dan dia akan mampu bertahan. Dan memang iya, mampu bertahan. Yang sakit sembuh, dia sekarang sedang memulai usaha yang baru. Itu bedanya orang beriman Kristen dan yang lain. Menerima kuasa. Kuasa tidak hanya untuk mujizat, tapi kuasa yang paling berat adalah bagaimana dalam hidup ini kita tabah menjalani di dalam dan bersama Tuhan. Menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus punya kuasa yang ketiga, baru bersaksi. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara, menarik sekali, saksi dimulai dari Yerusalem, lingkungan orang beriman. Kemudian Yudea lebih luas lagi. Samaria itu wilayah orang di luar orang yang sudah beriman. Dulu disebutnya orang kafir. Ya. Artinya kita mulai dari keluarga,
masyarakat sekitar, dan lebih luas lagi. Bahkan dikatakan sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Hari ini dalam RHI saya mengajak, mari kita menjadi saksi Kristus. Mari kita bersaksi bahwa keselamatan hanya oleh Tuhan, bukan oleh amal kebaikan kita. Mari kita bersaksi bahwa keselamatan di dalam Tuhan itu adalah melalui dan di dalam Sang Mesias, atau Yeshua HaMashiach, atau Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Mari kita bersaksi dengan menunjukkan dalam hidup kita bahwa kita meskipun menghadapi kesulitan, persoalan, dan tantangan, kita tetap di dalam Tuhan. Dan itu kesaksian nyata yang tidak mudah. Kesaksian pakai kata-kata mudah ya, karena kita bisa berkata-kata. Tapi kesaksian melalui perilaku hidup tidak terlalu mudah. Itu sungguh-sungguh. Saya pernah menghadapi, waktu itu istri saya sedang ada acara dengan istri-istri pendeta di Bandung dan dia sakit di sana. Saya sedang studi S2, tentu ekonomi kami tidak bagus. Dan anak saya 2 saya ajak. Dan kami punya problem besar. Istri sakit, saya studi, anak-anak tak ada yang urus, kami tidak punya pembantu, dan juga ekonominya berantakan. Tapi Tuhan melatih kita orang beriman punya kuasa menghadapi penderitaan. Dan singkat cerita, toh semua terlalui dengan baik. Tuhan memulihkan dan memberkati kami. Saudara, kesaksian dalam hidup tidak mudah. Mungkin saudara dan kita semua sekarang sedang menghadapi penderitaan, kesulitan, dan masalah. Mungkin ada beban yang begitu berat menekan kita. Atau mungkin ada persoalan keluarga. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan, ayo bersaksi dengan cara kita menjalani hidup tabah karena kita punya kuasa, ada Roh Kudus yang menaungi, dan kita pasti ditolong Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk menjadi saksi-Mu. Dan kuatkan kami dengan Roh Kudus sehingga kami punya kuasa. Bukan kuasa untuk jumawa, tapi kuasa untuk tahan di tengah hidup di dalam penyertaan Tuhan, pengharapan dan keyakinan. Terima kasih Tuhan. Ini tidak mudah. Tapi kalau Tuhan kuatkan, pasti kami bisa. Pecinta RHI semua berkati dengan situasi, kondisi, dinamika, dan persoalan mereka masing-masing. Tolonglah ya Allah. Kami mohon, kabulkan doa kami. Demi Kristus pengantar kami. Amin.